Halo, saya Ratu alias Adak akan menceritakan tentang penelitian skripsi yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Gender Ruang dalam Arsitektur berdasarkan film A Copy of My Mind. Berikut konten pembahasan yang akan saya bahas. Arsitektur dan film saling berhubungan satu sama lain karena kesamaan konsepsinya. Di dalam film A Copy of My Mind ini, terlihat bagaimana Sari dan juga Alek berperilaku dan beraktivitas. Dalam hal ini, Sari dan Alek memiliki perilaku yang berbeda. Terlihat bahwa perilaku yang bergender maskulin dan feminin memiliki perilaku yang berbeda. Pada beberapa adegan menunjukkan bahwa Sari sebagai perempuan itu kurang nyaman bergerak pada suatu ruang. Dan juga terlihat dari ekspresi wajahnya. Sementara untuk pemeran yang bergender maskulin, terlihat lebih leluasa bergerak. Dalam hal ini menjadi pembahasan di mana perbedaan gender dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku dalam ruang yang bersifat publik. Lalu muncul rumusan masalah yang mana seharusnya pengguna bangunan itu terdiri dari semua gender. Maka dari itu, arsitektur seharusnya memiliki netral gender. Namun ruang-ruang pada film A Copy of My Mind ini dirasakan masih bergender. Lalu muncul pertanyaan penelitian. Yang pertama itu bagaimana hubungan ruang pada film dengan perilaku tokoh utama yang memiliki gender feminin. Yang kedua, apa dominansi gender di ruang kota Jakarta pada adegan film berdasarkan Building Without Bias oleh Hannah Rosenberg. Yang ketiga, elemen ruang atau variabel fisik apa yang secara dominan mempengaruhi gender maskulin pada adegan film A Copy of My Mind. Lalu berikut tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Lalu untuk kerangka alur penelitiannya, setelah ditemukan latar belakang perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, dilakukan kajian teoretik uh, dengan teori-teori tersebut, lalu melakukan kajian data film. Setelah itu dilakukan analisis secara kuantitatif, yang mana nantinya akan menghasilkan kesimpulan. Lalu untuk kajian teoretik sendiri, teori yang dipakai untuk penelitian ini adalah yang utama yaitu Gender Space Architecture yang ditulis oleh John Randall, Barbara Fenner, dan Iain Borden. Lalu ada Form Space and Order oleh D.K. Ching. Lalu ada jurnal Architecture and Human Behavior oleh Stephen M. Dan juga Building Without Bias oleh Hannah Rosenberg. Berikut kerangka teoretik dari penelitian ini. Lalu untuk metode penelitian sendiri, setelah dilakukan studi pustaka, lalu dilakukan observasi film yang mana akan menghasilkan scene film Copy of My Mind. Lalu setelah itu dibedah lagi melalui perilaku dalam arsitektur, yang mana ruang-ruang pada scene tersebut bersifat publik dan privat, dan juga penggunanya yang bergender maskulin dan feminin. Setelah itu dibagi lagi menjadi variabel fisik, yang mana elemen-elemennya terdiri dari ukuran dan bentuk, furniture, warna, dan juga material. Setelah itu dilakukan penghitungan melalui kalkulator gender units, yang mana nanti dari variabel fisik yang sudah didapatkan, dilakukan penghitungan gender units melalui Building Without Bias, yang nantinya akan menghasilkan variabel fisik tersebut bersifat maskulin atau feminin. Setelah itu dianalisis dominansi gendernya, yang mana nantinya akan menghasilkan kesimpulan. Untuk data objek sendiri, film A Copy of My Mind ini yang disutradari oleh Joko Anwar dan diperankan oleh Chico Jericho dan juga Tara Basro menceritakan tentang latar kehidupan Sari dan Alek, yang mana mereka menghabiskan waktu senggang dengan menonton film bajakan. Lalu untuk contoh dari data objek sendiri diambil dua contoh. Yang pertama itu ada salon yellow dan juga jalan umum atau gang, yang mana dipisahkan sesuai dengan pengguna dan juga aktivitasnya. Lalu dilakukan deskripsi perilaku pemeran. Setelah itu dilakukan perekaan ulang untuk mendapatkan variabel fisik dari scene film tersebut, yang mana salon yellow bersifat privat dan juga jalan gang bersifat publik. Setelah itu dilakukan pemisahan elemen-elemen variabel fisik, yaitu dari bentuk, material, warna, dan juga skala. Lalu dihitung melalui aplikasi Building Without Bias yang nantinya akan menghasilkan gender unitsnya masing-masing. Lalu untuk analisisnya sendiri, setelah elemen variabel fisik didapatkan, lalu dilakukan penghitungan oleh kalkulator Building Without Bias, lalu ditotalkan untuk menghasilkan nilai gender units pada scene tersebut yang nantinya akan menghasilkan sifat dari ruang tersebut, yang mana salon yellow bersifat maskulin dan jalan gang juga bersifat maskulin. Lalu untuk kesimpulan yang pertama itu bagaimana hubungan ruang dengan film dengan perilaku tokoh utama yang memiliki gender feminin. Arsitektur dan
perilaku saling berhubungan satu sama lain. Pada film tersebut terlihat bagaimana Sari dan Alek bergerak. Salah satu contohnya itu pada jalan gang ini. Menggunakan parameter building without bias, analisis yang sudah dihasilkan menunjukkan bahwa ruang-ruang pada film A Copy of My Mind ini memiliki gender yang cenderung maskulin. Gender dalam sebuah ruang ternyata mempengaruhi bagaimana Sari sebagai gender feminin bergerak. Dalam adegan-adegan yang diteliti, sebagian besar Sari kurang nyaman bergerak pada ruang-ruang yang bersifat publik. Hal ini menunjukkan bahwa gender ruang mempengaruhi gender penggunanya, yang dalam hal ini keduanya saling berbalikan. Ruang bergender maskulin, sedangkan penggunanya bergender feminin. Maka dari itu, ruang mempengaruhi gender pengguna dalam hal bergerak dan berperilaku. Lalu yang kedua itu, apa dominansi gender di ruang kota Jakarta pada adegan film berdasarkan Brilliant Without Bias oleh Hannah Rosenberg. Dari analisis yang sudah dihasilkan, bisa dilihat bahwa nilai gender units pada ruang-ruang pada scene film A Copy of My Mind ini memiliki sifat yang maskulin. Namun, mereka memiliki nilai gender units yang berbeda, meskipun sama-sama bersifat maskulin. Oleh karena itu, meskipun gender pada adegan-adegan film ini didominasi oleh gender maskulin, pengguna yang bergender feminin lebih dapat nyaman bergerak dalam ruang yang nilai maskulinitasnya tergolong rendah. Lalu yang ketiga, elemen ruang atau variabel fisik apa yang secara dominan mempengaruhi gender maskulin pada adegan film A Copy of My Mind? Nilai gender units dari elemen variabel-variabel fisik tersebut menghasilkan nilai yang beragam. Meskipun begitu, dari analisis yang sudah dilakukan pada adegan film A Copy of My Mind ini, material menjadi elemen yang paling berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan pada ruang scene film ini, material yang paling terlihat menonjol dan memiliki keberagaman pada setiap ruang pada scene tersebut. Maka dari itu, material menjadi sebuah elemen yang mewakili elemen lainnya, yang menjadikannya memiliki pengaruh paling banyak dalam hal nilai gender units berdasarkan parameter building without bias. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ridho Bustama. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai skripsi saya yang berjudul Studi Penjajaran Arsitektur Masjid-Masjid Tua di Aceh dan di Jawa Pesisir ditinjau dari sosok tektonika dan ornamentasinya. Untuk kasus studinya, masjid di Aceh, Banten, Cirebon, Demak, dan Kudus. Untuk kepentingan luarnya, latar belakangnya itu Aceh itu memegang peranan penting dalam masuknya Islam ke Indonesia karena letak geografis Aceh dibantu dengan pencatatan perjalanan Marco Polo dan adanya Samudra Pasai dengan perjalanan Ibnu Battuta juga. Nah, Aceh itu sangat Islamis, oleh karena itu masjid menjadi salah satu landmark bangunan di sana. Nah, masuknya Islam itu dengan akulturasi. Nah, oleh karena itu akulturasi itu menjadi salah satu bentuk adanya budaya-budaya lain yang ada di Aceh. Salah satunya itu masjid ini, arsitektur ini. Nah, dengan ditemukannya sketsa Masjid Baitur Rahman sebelum dibakar oleh Belanda dan beberapa temuan masjid tua-tua di pesisir Aceh, terdapat pertanyaan riset sebagai berikut: bagaimana persamaan dan perbedaan arsitektur masjid-masjid tua di Aceh dan Jawa pesisir dijauh dari sosok tektonika dan ornamentasinya, karena di Aceh dan di Jawa cenderung memiliki beberapa banyak kesamaan. Dan selanjutnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan itu? Untuk ruang lingkup penelitian dibagi menjadi dua, masjid jami dan masjid besar. Untuk yang masjid jami itu ada 4 masjid ini, kemudian masjid besar itu ada masjid Drapuri. Berikut adalah kerangka penelitiannya. Untuk landasan teorinya menggunakan teori tektonika dari Frampton, langgam arsitektur, terus menggunakan tipologi masjid kuno Nusantara yang diambil dari beberapa sumber. Yang pertama ada dari menelusuri arsitektur masjid di Jawa, kemudian ada UK Chandra Sasmita, dan menurut GF Piper, dan menurut Pak Yosef Priyotomo. Kemudian menggunakan teori langgam arsitektur Islam dan langgam arsitektur Hindu. Untuk hasil pengamatannya sendiri, yang pertama sosok bangunan bentuk atap ini terdapat sosok pembagian tiga menggunakan atap tumpang, pembagian tiga kepala badan kaki, dan juga menggunakan atap tumpang seperti yang halnya di Jawa. Masjid Aceh itu sama seperti di Jawa. Di Aceh menggunakan tumpang dua karena dimensinya ada di Jawa. Beberapa menggunakan tiga tumpang dan ada juga yang menggunakan tumpang karena memang dimensinya seperti itu. Untuk yang masjid besar juga sama, memiliki uh, pembagian tiga, kepala badan kaki, dan penggunaan masjid atap tumpang memusat. Kemudian tektonika bangunan yang pertama ini adalah alat-alat pertungangan yang ada di Aceh, berada di museum, tetapi tidak ada data sumber tahun ini, alat tahun berapa gitu. Kemudian ini untuk yang pertama, tektonikanya itu di Aceh itu masjidnya menggunakan balok pengikat kolam yang terlihat di atas lantai seperti gambar-gambar yang ada di kiri ini. Sedangkan di kanan itu masjid-masjid di Jawa tidak menggunakan hal tersebut. Ini mengindikasikan bahwa ada perbedaan antara di Jawa dan di Aceh. Di Aceh itu menggunakan sambungan
dengan hubungannya itu roll sehingga dia tahan gempa kalau seperti ini. Di masjid besar juga sama. Kemudian untuk tektonika di bagian Soko Gurunya, Masjid Aceh dan di Jawa tuh sama-sama menggunakan Soko Guru sebagai struktur utamanya dengan 4 tiang, jumlah tiang dan bentuk tiangnya tuh eh, sama di Jawa dan di Aceh. Untuk masjid skala besar itu juga sama, menggunakan Soko Guru sebagai struktur utamanya dengan sistem sambungan dan bentuk-bentuk kolomnya itu juga hampir mirip. Beda untuk ornamentasi bangunan, yang pertama adalah memolo. Di Aceh itu tidak menggunakan memolo, sehingga eh, terdapat perbedaan dengan di Jawa. Di Jawa itu memolonya sangat kental dengan suasana Hindu. Kalau di Aceh itu justru malah atapnya itu beragam, ada yang membusat, ada yang memanjang mengikuti kiblat, ada yang menggunakan ornamentasi dari kubah sendiri. Sedangkan di masjid besarnya juga sama, tidak menggunakan memolo, tapi menggunakan ornamentasi berupa kubah, tapi lebih kecil. Untuk mihrab dan mimbarnya sendiri di Aceh tuh menggunakan mimbar yang sudah built-in di masjidnya, jadi tidak cenderung tidak bisa digeser. Sedangkan di Jawa itu kebanyakan menggunakan kayu sehingga banyak ornamentasinya. Sedangkan kalau di Aceh yang menggunakan kayu itu berupa tambahan di atas betonnya itu sendiri. Di masjid besar pun juga seperti itu, menggunakan beton sehingga ornamentasinya cenderung lebih minim. Untuk yang menarik itu ornamentasi saka guru di tengah-tengah atapnya ini itu menggunakan ornamentasi saka guru jantung pisang. Yang di Aceh itu ditemukan ornamentasi jantung pisang di tengah puncak atap, sedangkan di Jawa itu tidak ada tidak ada ditemukan bahwa tidak ada ditemukan ornamentasi jantung pisang kecuali di bangunan Mande Mande Jajar yang ada di kompleks Makam Sunan Gunung Jati. Itu hanya ada di situ di Jawa, dan sedangkan yang lainnya tidak terdapat ornamentasi jantung pisang. Tetapi di Aceh semua masjidnya menggunakan ornamentasi itu. Di masjid skala besar juga sama menggunakan ornamentasi jantung pisang, sedangkan di Jawa tidak menggunakan. Untuk ragam hiasnya sama di Jawa dan di Aceh, sama-sama menggunakan motif-motif yang kita kenal di Jawa kayak sulur-suluran, bahkan ada yang menggunakan motif seperti Surya Majapahit dan sebagainya. Dan itu mirip yang ada di Jawa, namun lebih minim yang ada di Aceh. Untuk masjid skala besar juga sama. Untuk umpaknya sendiri di masjid skala kecil ini eh, cenderung tidak terlihat, tetapi yang di Masjid Halamuran ini terlihat bahwa terdapat umpak yang berbentuk lingkaran. Itu tuh yang lainnya tidak terlihat karena memang adanya peninggian lantai menurut literasi yang dibaca. Sedangkan di Jawa juga terdapat umpaknya, terdapat penyelesaian kebanyakan berbentuk lingkaran. Di masjid skala besar juga tidak terlihat, tetapi menurut literasi juga tidak terlihat karena peninggian lantai. Selanjutnya untuk ornamentasi lidah tangga, di Aceh masjid kecil menggunakan ornamentasi lidah tangga yang lebih abstrak, merupakan abstraksi dari Makara. Sedangkan di Jawa, di Masjid Kasuciatan cenderung bentuknya masih eh, lebih abstrak dari Makara, tetapi lebih kelihatan Makara. Untuk yang di Masjid Indrapuri sendiri tidak ada Makara di eh, pintu masuk masjid utamanya, karena memang dia dibangun di atas kuil, sedangkan masjidnya tidak ada peninggian lantainya tidak sesignifikan itu. Untuk faktor yang memengaruhi sendiri, eh, dari data yang telah dianalisis, objek memiliki 60% keserupaan dengan Jawa, 10 keserupaan dengan Makam Sunan Gunung Jati, dan 30% perbedaan mengindikasikan adanya relasi dengan pihak lain. Untuk yang pertama, faktor politik karenanya adanya masuknya Majapahit ke Aceh itu membawa budaya-budaya yang ada di Majapahit itu didukung oleh cerita rakyat atau mitos-mitos setempat dan negara keragaman. Untuk yang kedua, faktor lokalitas karena di Aceh tuh ditemukan di sekitarnya tuh Sumatera Utara tuh menggunakan pondasinya tuh atau tiang bawahnya tuh menggunakan hubungan roll, sehingga memang mungkin karena banyaknya gempa atau bencana sehingga menggunakan sambungan tersebut. Sehingga ada lokalitas yang ada di Aceh sendiri. Kemudian karena Aceh merupakan di area strategis untuk dalam perdagangan kala itu, jadi kayak banyak orang-orang yang dari luar tuh masuk ke Aceh, sehingga budaya-budaya yang masuk ke Aceh tuh sangat beragam, terlihat dari banyaknya macam-macam atap yang ada di masjid-masjid di Aceh. Untuk kesimpulannya sendiri, dari 20 tolak ukur terdapat 12 poin persamaan dengan 2 poin persamaan dengan catatan dan 6 poin perbedaan dengan objek pembanding. Itu dipengaruhi faktor politik, lokalitas, dan eksternal. Ini untuk breakdown dari sosok bangunannya.
sama semua. Untuk yang merah ini adalah perbedaannya, dan yang biru ini adalah dengan catatan dan merah perbedaannya. Untuk afterthought-nya sendiri, setelah dijajarkan, ditemukan hal menarik, yaitu Aceh justru terbuka dari pengaruh-pengaruh budaya yang masuk ke Aceh. Dibuktikan dengan tidak konsistennya elemen-elemen arsitektur Majid yang ada di Aceh. Meskipun memiliki wujud yang hampir menyerupai, namun terdapat perbedaan dari persamaan tersebut. Dari hal tersebut, terdapat asumsi bahwa Aceh merupakan daerah yang reseptif akan adanya budaya yang masuk, atau Aceh yang memang eksklusif dan berdiri, sehingga Aceh memiliki hukum budayanya sendiri di Indonesia. Yang kedua, ornamen jantung pisang merupakan ornamennya itu tidak resisten dan konsisten karena setiap masjid ditemukan. Pengaruh ornamen ini mungkin saja bukan pengaruh kuat dari Sunan Gunung Jati, namun bisa saja pengaruh dari India karena di India terdapat ornamen penyelesaian plafon yang hampir mirip dengan yang ada di Aceh. Namun tektonikanya yang berbeda. Tektonika di India menggunakan batu, sedangkan di Indonesia menggunakan kayu karena lebih lokal. Kemudian relasi antara masjid di Aceh dengan Jawa tidak berhenti di pesisiran saja, namun relasi tersebut berkembang hingga ke daerah pedalaman. Bentuk relasi tersebut adalah pada penyelesaian plafon di Masjid Gede Yogyakarta dan Masjid Soko Tunggal Yogyakarta. Ornamen nanasan juga diduga merupakan bentuk ekspresi yang berbeda dari ornamen jantung pisang karena letaknya yang sama dengan ornamen jantung pisang tersebut. Di letaknya itu sama. Mungkin sekian dari saya, presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang para juri dan hadirin yang saya hormati. Saya Axel Tobias, NPM 611-1801-108, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Studi Penjajaran Arsitektur Candi Sriwijaya dengan Arsitektur Hunian Nusantara di Sumatera, ditinjau dari sosok tata masa dan ornamentasi. Kekhasan lokal Candi Nusantara membedakannya dengan candi yang ada di India ataupun di Kamboja. Hal ini sebenarnya terpengaruh dari sisa memori tentang konsep arsitektur hunian Nusantara yang telah lama dikenal masyarakat Nusantara jauh sebelum masuknya Hindu-Buddha. Tujuan penelitian antara lain sebagai berikut. Pada intinya, penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan bahwa keunikan Candi Nusantara merupakan buah karya kreativitas anak bangsa dalam berarsitektur. Pada penelitian ini, saya mengambil beberapa kajian literatur mengenai karakteristik Candi Nusantara. Candi Jawa memiliki penataan massa yang dipengaruhi kuat oleh sumbu-sumbu linear. Sumbu ini membagi deretan massa utama dan massa penunjang dalam kompleks suatu candi. Sosok yang terbagi menjadi 3 juga menjadi ciri khas dari Candi Jawa, sebagaimana hal tersebut tercermin juga dalam kosmologi Hindu-Buddha. Di sini saya juga mengkaji beberapa jenis ornamen pada candi yang nantinya akan menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut, yaitu makara, kepala kala, dan sulur-suluran. Kajian teori mengenai arsitektur hunian Nusantara memperlihatkan bahwa konsep kosmologi maupun tektonika arsitektur hunian telah lama dikenal masyarakat Nusantara jauh sebelum masuknya Hindu-Buddha. Bahkan pada beberapa negara peninggalan Dongson, terdapat juga sosok yang menggambarkan wujud karakter hunian Austronesia kuno. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa munculnya konsepsi arsitektur tidak terlepas dari pengaruh memori kolektif. Inilah yang dapat membuat suatu konsep arsitektur dapat bertahan lama dalam kehidupan masyarakat, bahkan ketika pengaruh arsitektur yang lain atau yang dari luar muncul di masyarakat. Objek penelitian berupa arsitektur hunian Nusantara antara lain Rumah Adat Karo, Batak Toba, Nias Utara, Nias Selatan, Melayu Rokan, Melayu Kampar, dan Melayu Jambi. Objek penelitian candi antara lain Kompleks Candi Bahal, Candi Sipamutung, dan Kompleks Percandian Muaro Jambi. Saya membuat model diagram ini untuk memahami bagaimana memori kolektif lama dari masyarakat Nusantara digabungkan dengan konsep arsitektur India, sehingga menghasilkan memori kolektif baru berupa Candi Nusantara yang memiliki keunikan lokal. Masyarakat Nusantara telah lama mengenal pembagian antara dunia sakral dan profan pada hunian mereka. Hal ini dapat dilihat pada pembagian 3 sosok rumah Batak Toba. Salah satu yang menarik adalah ruang atas yang dihormati sebagai tempat bersemayam leluhur. Ketika konsep pembagian 3 arsitektur India masuk di Nusantara, masyarakat lokal menerima konsep tersebut pada Candi Nusantara karena telah familiar dengan konsep sakral dan profan. Ketika kita berbicara tentang penataan massa arsitektur Nusantara, hal yang utama yang menjadi perhatian adalah orientasi. Sebagaimana yang diketahui, Candi India pada dasarnya berpedoman pada mandala. Namun kenyataannya model penataan ini tidak sepenuhnya diterapkan pada Candi Nusantara. Candi Sipamutung di Padang Lawas memperlihatkan orientasi hulu hilir. Apabila dikaitkan dengan posisi sungai, orang masuk menuju arah hulu. Ada kemungkinan bahwa arah hulu ini diumpamakan sebagai arah yang suci. Hal ini bisa dibandingkan dengan konsep hulu dan hilir pada hunian Karo. Beberapa model penataan massa arsitektur hunian Nusantara juga membagi antara jajaran massa utama dan massa penunjang. Misalnya pada Batak Toba, terdapat jajaran rumah dan jajaran lumbung padi yang saling berhadapan dengan pola satu-satu.
Hal ini pun mempengaruhi pola penataan massa pada Candi Nusantara, dan bisa terlihat bahwa pola ini berbeda dengan candi di India. Di sini ada contoh ornamen jenggar, yaitu ornamen kepala yang dipercaya dapat menolak bala, ditempatkan pada bagian atas pintu masuk di rumah Batak Toba. Arsitektur India juga mengenal ornamen kepala pada candi-candi, yaitu kirti muka. Ornamen ini menginspirasi munculnya kepala kala pada candi-candi Jawa karena berkaitan dengan mitologi Batara Kala pada pewayangan Jawa. Uniknya, ornamen ini tidak ditempatkan secara konsisten pada candi yang ada di India. Dari sini saya menginterpretasi bahwa masyarakat lokal masih memiliki memori yang melekat terhadap ornamen kepala yang mengusir bala, sehingga ornamen ini lebih dianggap istimewa dan wajib ada pada Candi Nusantara. Ornamen arsitektur hunian Nusantara juga melekat dengan kemaritiman, contohnya ornamen sikeli pada Omo Nivolosara ini. Ornamen ini berwujud seperti mulut buaya yang terbuka menganga, dan ornamen sejenis dapat ditemukan pada rumah-rumah Datkaro, Batak Toba, dan Melayu. Di sisi lain, kebudayaan India juga mengenal sosok Makara yang berwujud seperti buaya setengah ikan dan dipercaya merupakan penguasa lautan. Ada interpretasi bahwa memori kolektif tentang mitologi naga memiliki kecocokan dengan sosok Makara ini, sehingga ornamen Makara ini dianggap istimewa dan ditempatkan secara konsisten pada bagian bawah tangga masuk candi. Makara justru sulit ditemukan pada candi-candi India, walaupun ada yang makaranya sangat sederhana atau bahkan tidak ada sama sekali. Saya juga menginterpretasi bahwa masyarakat lokal memiliki memori kolektif tentang ornamen sulur-suluran sebagai penggambaran kekayaan alam tumbuhan. Candi India juga punya hiasan sulur-suluran, sehingga kecocokan antara memori kolektif Austronesia dengan pengaruh India ini menghasilkan perwujudan ornamen tersebut pada Candi Nusantara. Dari analisis ini terdapat beberapa kesimpulan, di mana kemiripan antara hunian Nusantara dan Candi Nusantara merupakan dialog antara memori kolektif lama dan memori kolektif baru, dan sebagai penghormatan terhadap Hindu-Buddha yang masuk ke Nusantara. Ada juga yang memori kolektifnya terus bertahan sampai sekarang, sehingga arsitekturnya tidak banyak mengalami perubahan. Saya memikirkan adanya kemungkinan bahwa kemiripan yang muncul dari memori kolektif ini merupakan suatu archetype yang sama-sama dikenal oleh kebudayaan yang berbeda. Misalnya pada masyarakat Bali yang mengenal pembagian tiga pada arsitektur mereka. Saya juga telah menyinggung bagaimana mitologi naga sebagai memori kolektif arsitektur disinggung juga oleh Sumit Jumsai dalam bukunya yang berjudul Naga, bahwa konsepsi naga ini sangat dikenal oleh masyarakat Asia Tenggara Kepulauan. Namun sebenarnya objek yang sama dengan interpretasi yang berbeda akan menghasilkan deskripsi yang berbeda pula. Inilah yang membuat adanya makna arsitektur yang bisa berbeda-beda, tergantung dari peradaban masyarakat yang menginterpretasikannya. Ada juga interpretasi bahwa sosok Candi Nusantara yang secara khas memiliki undakan pada bagian kaki, merupakan warisan dari budaya megalitik Austronesia yang familiar dengan punden berundak. Apalagi jika kita mengaitkan dengan punden berundak sebagai monumen pemujaan. Sebenarnya hal ini juga tersirat pada sosok hunian Nusantara, misalnya pada rumah Banjar dan rumah Aceh ini, yang memiliki hierarki berupa elevasi lantai yang semakin meninggi. Tingkatan ini sebenarnya memposisikan suatu ruang yang bersifat sakral, atau lebih tepatnya pada hunian disebut yang paling privat. Sehingga sosok dari candi-candi ini memang sejatinya sangat melekat dengan konsep kebudayaan lokal Nusantara. Begitu pula dengan penataan massa sampai dengan ornamentasinya sekalipun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raffi Kukuh Hendratno. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Studi Penjajaran Arsitektur Candi Buddha di Sumatera dan Jawa dalam konteks Mahayana Vajrayana, ditinjau dari tata massa, tata ruang, sosok, dan ornamentasinya. Latar belakang dan penelitian ini adalah arsitektur Candi Buddha di Sumatera sebagai simbol penyebaran agama Buddha di Sumatera, merupakan peninggalan candi yang besar, tidak kalah dengan yang ada di Jawa. Berdasarkan catatan kuno, Sumatera pernah menjadi salah satu pusat ajaran Buddha dengan ajaran yang mirip dengan Nalanda. Arsitektur Buddha dikaji lebih lanjut hubungannya dalam studi penjajaran karena arsitektur Buddha tidak memiliki kitab ataupun bangunan yang dijadikan pedoman arsitektur Buddha di Indonesia. Dari itu dihasilkan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apa persamaan dan perbedaan dari unsur-unsur arsitektur Candi Buddha Sumatera dengan Jawa? Kemudian faktor-faktor apa yang diduga mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut? Beberapa teori yang dikaji dalam penelitian ini adalah arsitektur Candi Buddha, ajaran Buddha, kemudian unsur-unsur arsitektur candinya. Berdasarkan pembabakan periodisasi yang dikutip dari buku Eksistensi Candi, candi-candi yang dibahas dalam penelitian ini merupakan candi-candi periode awal atau klasik tua, klasik tengah, sampai klasik transisi. Candi Sumatera yang dibahas adalah candi yang terletak di kompleks percandian Muaro Jambi, Muaro Takus, dan Padang Lawas.
Sedangkan candi-candi yang dibahas adalah candi-candi yang dibangun pada era kerajaan Mataram kuno, utamanya dinasti Sailendra. Kemudian masuk pada pembahasan persamaan dan perbedaan. Candi Buddha Sumatera dan Jawa memiliki perbedaan antara lain pada komposisi candi, di mana candi Sumatera berhadapan, sedangkan candi Jawa konsentris. Selain itu, penempatan candi utama dalam tapak juga di mana candi Sumatera diletakkan mundur dari titik pusat dan candi Jawa diletakkan di tengah. Kemiripan lainnya pada pemilihan mata angin, di mana orientasi dipengaruhi oleh variasi waktu candi dibangun. Kemiripan pada kesinambungan antara satu candi dengan yang lain juga terlihat. Kemudian meskipun diperkirakan memiliki fungsi universitas, di mana ajarannya mirip dengan yang ada di Landa, Kompleks Muara Jambi memiliki tata masa yang mirip dengan percandingan Padang Lawas. Candi Buddha Sumatera dan Jawa memiliki perbedaan pada bagian dasar atau teras yang berbentuk persegi, sedangkan Jawa Tengah memiliki bentuk cenderung krusiform. Kemudian candi yang memiliki ruang juga terdapat perbedaan pada bagian dasar atau terasnya. Sosok candi juga dibahas berdasarkan bentuknya, yaitu masif dan berongga, yang akan dibahas mulai dari bagian kaki, badan, dan kepalanya. Pembagian ini juga mengacu pada pembagian tiga dari ajaran Mahayana Buddha. Candi-candi Sumatera minim hiasan dan pengolahan pada bagian kakinya hanya terlihat lapik-lapik dan pelipit. Sedangkan di Candi Jawa memiliki hiasan yang lengkap, mulai dari tonjolan muka, hiasan pipi, tangga, makara, hiasan lantai, lapik-lapik, dan pelipit. Pada Candi Borobudur juga dilengkapi relief cerita. Begitupun dengan bagian badannya. Pada Candi Malingga di Sumatera dapat dilihat keunikan di mana pada bagian badannya ramping dan menjulang ke atas seperti pilar atau stambar di India. Candi-candi Sumatera atapnya sudah tidak lengkap atau bagian kepalanya sudah tidak lengkap menurut penggambaran Snitger, candi tua dan bungsu memiliki kepala stupa dengan bentuk menyerupai lingga, sedangkan pada Candi Malingga diisi dengan cakal. Sedangkan pada candi yang beruang, cara umum masih sama seperti candi-candi yang masif, di mana di Jawa menunjukkan lebih banyak olahan pada bagian kaki candi, pada bagian-bagian candinya. Dengan candi di Sumatera minim hiasan dan pengolahan pada bagian kakinya hanya terlihat lapik-lapik dan belipit, sedangkan di Jawa memiliki hiasan yang lengkap. Eh, Kemudian pada bagian badannya candi-candi di Jawa masih terlihat patahan relief-relief, sedangkan pada candi Sumatera tidak ada relief sama sekali. Kepala candi memiliki bentuk stupa dengan wujud yang berbeda. Candi Jawa pada bagian kepalanya tersusun stupa dalam pola mandala, sedangkan pada Candi Sumatera diperkirakan juga memiliki pola serupa, namun sudah tidak dapat terlihat. Pembahasan ornamentasi, kemiripan terlihat pada jenis ornamentasi yang terdiri dari sulur-suluran, kedua ornamen geometris ketupat, interpretasi kepala kala dan dua kepala, Gulanda mirip dengan Candi Mendut dan Pawon, kemudian relief yaksa atau raksasa yang masuk ke dalam relief non-naratif. Perbedaan secara umum terletak pada ekspresi yang dihasilkan, di mana candi-candi Jawa memiliki ekspresi yang lebih halus dibandingkan Sumatera. Berikut ragam-ragam hias atau ornamentasi yang dapat dilihat pada candi eh, Sumatera dan candi di Jawa. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut. Dan kemudian sebagian besar candi di Jawa Tengah memiliki bentuk yang mencerminkan pengendaliannya. Ornamentasi yang disematkan pada candi mengindikasikan ajaran-ajaran yang diyakini penggunanya dahulu. Perbedaan antara candi Mahayana dan Vajrayana dapat dilihat dari ada terjadinya pengaruh tantra dalam prasasti maupun arca dan relief yang ditinggalkan. Jadi pada intinya sebenarnya menjelaskan pada segi arsitekturnya candi-candi Mahayana dan Vajrayana tidak terlihat dari segi arsitekturnya. Namun pada candi-candi di Indonesia penerapan ajaran keduanya pada candi dapat ditemukan dalam satu bangunan. Kemudian faktor alam, bahan, dan keteknikannya dapat dilihat dari korbelnya, di mana candi Sumatera dan Jawa um, menghasilkan wujud yang serupa dengan material yang berbeda, di mana candi Sumatera menggunakan bata dengan Jawa menggunakan batu. Peletakan massa uh, pada Candi Buddha Padang Lawas orientasinya sejajar dengan area sungai atau mengikuti area sungai merupakan sebuah interpretasi lokal jenius dalam orientasi peletakan kompleks candi. Pola tata massa Candi Buddha Sumatera yaitu linear berjajar dan berhadapan dengan satu aksis memanjang dari entrance, berbeda dengan tata massa Candi Buddha Mataram kuno yang memiliki pola terpusat dan konsentrik yang yang bisa jadi dipengaruhi oleh kekuasaan politik pada masa kerajaan di mana candi-candi tersebut dibangun. Kerajaan Sriwijaya
terdiri dari kerajaan-kerajaan bawahan, bukan bagian dari pemerintahan pusat, tapi pemerintahan bawahan dan Candi Jawa memberikan penjelasan bahwa terdapat pemerintahan pusat. Berdasarkan studi penjajaran unsur-unsur arsitektur Candi Buddha Sumatera dan Jawa, terdapat kesamaan, misal pada sosok candi yang berupa teras belundak, beberapa jenis ragam hias wujud yang dihasilkan dari material yang berbeda, serta perbedaan yang dilihat dari tata masa, tata ruang, sosok bangunan, dan ornamentasinya. Faktor religiositas juga terkait aliran yang dianut bisa mempengaruhi candi, namun faktor alam bahan dan keteknikannya dan sosial budaya politiknya lebih berpengaruh. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan juri sekalian. Pada kesempatan kali ini saya, Marcelo Fabrian Gula, akan mempresentasikan mengenai studi karakteristik arsitektur percandian era Singosari Majapahit yang ditinjau dari sinkretisme dan hibridisasi secara sosok, tata ruang, dan tektonika. Pertama-tama, kita ke latar belakang terlebih dahulu mengenai hidup dan budaya masuk Indonesia, lalu munculnya candi sebagai wujud kejayaan Mataram kuno, dan terjadinya perpindahan ke Jawa bagian timur di mana nantinya terjadinya sinkretisme. Lalu latar belakangnya yaitu mengenai kajian candi-candi mengenai era Singosari Majapahit ini dilakukan belum mendalami, sehingga diperlukan pengamatan dan studi yang lebih lanjut. Lalu pertanyaan penelitiannya bagaimana karakteristik percandian Singosari Majapahit dan bagaimana persamaan dan perbedaannya, dengan tujuan penelitian yaitu memahami karakteristik percandian dan mengetahui persamaan dan perbedaan percandian era Singosari Majapahit dengan Candi Hindu dan Candi Buddha. Lalu kajian teorinya yaitu mengenai tipe morfologi, lalu ada anatomi bentuk dan ornamentasi, serta adanya tata ruang dan tektonika, lalu adanya bangunan-bangunan berupa bangunan pecahan asli dan nantinya muncul candi sesuai Hindu dan Buddha masuk, di mana ada candi Hindu berupa candi Hindu klasik tua dan candi Hindu klasik tengah, lalu ada candi Buddha yang seluruhnya pada periode klasik tengah dan adanya candi-candi peralihan. Lalu dimulai dari peradaban Asia Nusantara yang mengenal wujud berupa punden berundak dan arca seperti arca perempuan. Lalu candi Mataram kuno dibagi menjadi candi Hindu klasik tua dan candi Hindu klasik tengah serta candi Buddha. Dengan menggunakan mandala Astadikpalaka untuk candi Hindu dan Vajradhatu dan Garbhadhatu untuk candi Buddha. Lalu tata ruangnya seluruhnya terletak di lahan bujur sangkar di mana candi Buddha konsentris sedangkan candi Hindu tidak. Lalu candi Hindu memiliki satu buah candi berwarna untuk klasik tua dan tiga buah candi berwarna untuk klasik tengah, serta untuk candi Buddha memiliki beberapa lapis candi berwarna yang konsentris. Lalu untuk ruang dalamnya, candi Hindu klasik tua mengenal yoni, sedangkan candi Buddha mengenal arca Buddha. Anatomi bentuknya sama-sama menggunakan kosmologi berupa pembagian tiga, yaitu dunia atas, tengah, dan bawah. Serta untuk anatomi bentuk kepalanya, klasik tua mengenal Shikara, baik dengan klasik tengah pada Candi Hindu, lalu Candi Buddha mengenal Stupa. Serta juga ditemukan atap berupa atap kayu yang berupa Meru sebagai perwujudan Mahameru, yang merupakan pusat jagat raya dalam Hindu-Buddhisme. Lalu untuk badannya, untuk Candi Hindu klasik tua dan Candi Hindu klasik tengah merupakan berisi relung paten Hindu, di mana pada periode klasik tengah mulai mengenal cruciform, sedangkan Candi Buddha berupa cruciform beruang. Untuk anatomi bentuk kakinya, seluruhnya berupa bujur sangkar pada Candi Hindu, sedangkan Candi Buddha berupa cruciform. Untuk ornamentasinya, Candi Hindu memiliki corak-corak agama Hindu, dan untuk Candi-Candi Buddha memiliki corak-corak agama Buddha seperti pada penjelasan berikut. Untuk tektonikanya, pada Candi Hindu memiliki bentuk susunan korbel yang sama dengan Candi Buddha, namun untuk sosoknya Candi Hindu lebih tajam dan runcing, sedangkan untuk Candi Buddha lebih lengkung. Lalu ada juga berupa candi-candi peralihan, di mana candi-candi ini memiliki pola 1-3 yang sama seperti periode sebelumnya dan juga ditemukan seperti pertirtaan dan goa. Lalu ada juga teori tantrisme, Siwa Buddha, dan kisah Panji, serta sinkretisme arsitektur percandian, di mana sinkretisme ini merupakan sebatas mengenai konsep, di mana praktisnya itu berupa hibrida. Lalu untuk membahas anatomi bentuknya, candi-candi pada periode ini seluruhnya berupa memiliki segmen hierarkis yang disusun memanjang secara linear, di mana candinya terletak di paling belakang lahan. Lalu tata ruang dalamnya ada yang memiliki satu buah ruang dan ada yang memiliki 4 buah ruang, ada yang memiliki yoni dan ada yang memiliki asana.
ada juga yang berupa ruang terbuka. Lalu untuk anatomi bentuknya, yang bagian kepala, badan, dan kaki, ditemukan material antara lain kayu dan batu. Untuk ornamentasinya sebagai berikut, ditemukan beberapa kesamaan seperti adanya arca, lalu adanya relief random hias, dan adanya molding yang sama, dan yang berbeda-beda misalnya berupa adanya relief cerita atau tidak, dan beberapa elemen ornamen. Lalu berikut untuk tektonika pada candi-candi Majapahit, berupa memiliki susunan lengkung korbel dan ada juga yang memiliki struktur tembang kayu, di mana pada bagian badan dan kakinya itu ada yang berupa batu dan berupa kayu, sedangkan untuk bagian kakinya sebelumnya berupa batu. Lalu berikut sintetisme pada tata ruang Candi Jawi yang memiliki pengaruh-pengaruh dari kepercayaan asli Hindu, Buddha, Tantrik, dan lokalisme Singosari Majapahit. Lalu berikut sintetisme tata ruang Candi Jago, dan selanjutnya sintetisme tata ruang candi-candi lain. Selanjutnya, untuk anatomi bentuk pada Candi Jawi sebagai berikut, memiliki pengaruh dari kepercayaan asli dari Hindu, Buddha, Tantrik, dan Singosari Majapahit. Lalu untuk anatomi bentuknya juga memiliki pengaruh dari kepercayaan asli Hindu, Buddha, Tantrik, dan kepercayaan asli Singosari Majapahit. Lalu berikut sinkretisme anatomi candi-candi lain. Dan sinkretisme ornamentasi pada Candi Jawi memiliki pengaruh juga dari kepercayaan asli Hindu, Buddha, Tantrik, dan lokalitas Singosari Majapahit. Dan berikut adalah sinkretisme ornamentasi pada Candi Jago. Lalu berikut adalah sinkretisme ornamentasi dari candi-candi yang lainnya. Lalu berikut tektonika dari candi-candi sinkretik, di mana memiliki material yaitu antara lain kayu dan batu. Dan kesimpulannya, karakteristiknya itu pada secara tata ruang sinkretismenya dapat dibagi menjadi 4. Lalu anatomi bentuk dapat dibagi menjadi 5. Pada ornamentasi dapat dibagi menjadi 5. Dan karakteristik tektonika pada arsitektur candi sinkretik ada 3, antara lain batu-batu-batu, kayu batu-batu, dan kayu-kayu batu. Dan melalui klasifikasinya, dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristiknya ini tidak memiliki pola baku. Lalu persamaannya adalah sebagai berikut, dapat ditinjau dari tata ruang, anatomi, tektonika, dan ornamentasi, serta untuk perbedaannya dapat ditinjau dari tata ruang, anatomi bentuk, dan ornamentasi. Lalu pemikiran lanjutannya, ketidaksamaan ini diakibatkan karena pengetahuan yang muncul individual. Lalu juga dipengaruhi dari adanya politik kehidupan bermasyarakat yang memiliki pengaruh linearitas dari egalitarianisme. Lalu tentunya membicarakan tentang Singosari Majapahit tidak lengkap apabila tidak membahas mengenai Bali, di mana adanya perkembangan Meru dan Candi dan Padmasana, serta adanya pengaruh Mandala yang dibawa hingga ke Bali. Sekian presentasi saya dan terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Evaluasi Pelestarian Arsitektur Gedung Merdeka Bandung. Pertama-tama dari latar belakang terlebih dahulu, Gedung Merdeka merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Bandung karena merupakan tempat dilaksanakannya salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Berikut adalah sejarah singkat dari Gedung Merdeka. Gedung Merdeka didirikan pada tahun 1895 dan dimanfaatkan sebagai tempat berkumpulnya para pengusaha Belanda dan dikenal dengan nama Societat Concordia. Gedung Merdeka pertama kali direnovasi pada tahun 1921 dengan penambahan masa di sayap barat. Kemudian pada tahun 1995 dilakukan renovasi untuk menunjang kebutuhan Konferensi Asia Afrika. Dan sejak peristiwa Konferensi Asia Afrika, bangunan ini sudah mengalami 2 kali renovasi pada tahun 1980 dan tahun 2005. Setelah direnovasi pada tahun 2005, ruang utama Gedung Merdeka banyak mengalami perubahan penataan dan material. Tindakan konservasi yang dilakukan pada objek studi dapat menurunkan nilai budaya Gedung Merdeka. Oleh karena itu, terdapat beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja nilai yang terkandung pada Gedung Merdeka? Kemudian, apa pengaruh tindakan konservasi yang telah dilakukan? Bagaimana tindakan pelestarian yang tepat untuk diterapkan pada Gedung Merdeka? Dan bagaimana penerapan Konferensi Asia Afrika pada Gedung Merdeka? Berikut adalah tujuan dan manfaat penelitiannya. Tujuannya adalah mengungkap mengenai peristiwa Konferensi Asia Afrika, mengetahui elemen arsitektur apa saja yang perlu dikonservasi, mengetahui pengaruh tindakan konservasi yang telah dilakukan, dan mengetahui tindakan pelestarian yang tepat untuk digunakan pada Gedung Merdeka.
Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan berupa metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data, observasi, studi pustaka, dan wawancara. Kemudian berikut adalah teori yang digunakan, yaitu teori Capon, bentuk, fungsi, makna, modalitas, dan keinginan. Kemudian teori pendekatan makna kultural dari buku Eileen Orbasley yang mencakup nilai sejarah, nilai estetika, dan nilai keilmuan, dan lain-lain. Kemudian prinsip-prinsip konservasi. Kemudian masuk ke pembahasannya mengenai nilai makna kultural yang dimiliki oleh elemen-elemen arsitektur Gedung Merdeka. Yang pertama, nilai sejarah pada balkon dan kolom ruang utama. Balkon dan kolom ruang utama memiliki nilai sejarah karena merupakan tempat berdirinya para wartawan dan fotografer yang mendokumentasikan terjadinya peristiwa konferensi Asia Afrika. Saat ini, balkon dan kolom tidak mengalami perubahan, tapi terdapat beberapa kerusakan pada bagian bawah kolom. Sebaiknya bagian yang rusak tersebut diperbaiki agar dapat digunakan kembali dan dapat mempertahankan nilai sejarah. Kemudian pada serambi depan Gedung Merdeka memiliki nilai sejarah karena merupakan tempat penyambutan delegasi pada saat peristiwa KAA. Setelah direnovasi, terjadi beberapa perubahan seperti pada bagian kaki bangunan yang dicat hitam, perubahan ukuran dan material jendela, serta penambahan lampu pada bagian atas bangunan. Untuk penambahan lampu dan perubahan bentuk jendela dapat dipertahankan, sedangkan untuk finishing kaki bangunan sebaiknya dikembalikan kondisi asalnya. Kemudian ada mengenai panggung ruang utama Gedung Merdeka. Nilai sejarah yang dimiliki adalah merupakan tempat bagi para wartawan dan fotografer untuk mendokumentasikan peristiwa KAA. Untuk saat ini, panggungnya sudah tidak ada di ruang utama. Sedangkan untuk tindakan pelestarian yang dapat dilakukan, yaitu membuat area panggung kecil dengan acuan bentuk pada tahun 55. Berikutnya adalah nilai estetika dan nilai keilmuan. Pada yang pertama itu pada skylight dan di koridor sekeliling ruang utama. Pada tahun 55 terdapat skylight pada koridor untuk membantu pencahayaan alami dan menunjang kenyamanan aktivitas di koridor. Sebaiknya skylight pada koridor dimanfaatkan kembali untuk mempertahankan nilai estetika dan keilmuan serta menghemat penggunaan listrik pada siang hari. Kemudian nilai estetika yang berikutnya adalah material pintu ruang utama. Jadi pada tahun 2005 pintu sekeliling ruang utama diganti menggunakan material plywood, sedangkan pada area balkon masih mempertahankan material chicken house, sehingga terjadi ketidakselarasan bentuk. Oleh karena itu, sebaiknya pintu sekeliling ruang utama diganti materialnya menggunakan material yang menyerupai material aslinya untuk mempertahankan keaslian dan nilai estetikanya. Kemudian material penutup lantai koridor sebelah ruang utama. Material penutup lantai sebaiknya direstorasi mengacu ke tahun 1955 dan dengan mencari material dengan warna dan ukuran yang menyerupai ubin rupa Rusia. Kemudian untuk material penutup lantai ruang utama, penutup lantai marmer yang berbeda sebaiknya direstorasi menggunakan corak yang menyerupai marmer pada tahun 1955 untuk menjaga nilai estetika dan keasliannya. Kemudian pada material dinding ruang utama. Jadi dinding aslinya itu menggunakan material batu bata 2 lapis dengan plesteran campuran batu bata merah dan batu kapur, serta terdapat ornamen stilasi tumbuhan. Dan pada tahun 2005 dinding dilapisi oleh panel gypsum board. Sebaiknya kondisi dinding dikembalikan ke kondisi aslinya pada tahun 1995 untuk mempertahankan nilai estetika dan keasliannya, serta nilai sejarah. Kemudian nilai kekhasan lokal, yaitu pada penutup atap. Material penutup atap sirap kayu yang digunakan pada tahun 55 pada saat renovasi diganti menjadi genteng metal. Sebaiknya material penutup atap dan ventilasi restorasi ke kondisinya pada tahun 55 untuk mempertahankan nilai keilmuan, yaitu pendinginan bangunan secara alami dan nilai kekhasan lokal. Sebaiknya material penutup atap dan ventilasi direstorasi ke kondisinya pada tahun 1955 untuk mempertahankan nilai keilmuan, yaitu untuk pendinginan bangunan secara alami dan nilai kekhasan lokal. Kemudian nilai keilmuan yaitu pada plafon ruang utama. Nilai keilmuan yang dimiliki pada tahun 1955 yaitu penghawaan dan pencahayaan alami serta kemudahan penggantian lampu. Untuk saat ini lubang pada plafon ruang utama ditutupi oleh rangka gipsum dan plat baja. Kemudian sistem penghawaan ruang utama, nilai keilmuan yang dimilikinya adalah memanfaatkan desain pasif, ventilasi atap dan material atap serta ketinggian ruang. Kemudian ada makna konferensi Asia Afrika. Jadi rangkaian konferensi Asia Afrika didokumentasikan dan diliput oleh pers sehingga masyarakat internasional dapat melihat makna simbolis dari peristiwa ini, yaitu semangat kemerdekaan dan
kerjasama internasional. Berdasarkan makna peristiwa KAA, bagian yang perlu dilestarikan sesuai dengan bentuk aslinya adalah bagian eksterior Gedung Merdeka, tempat penyambutan para delegasi, dan pengibaran bendera, kemudian keseluruhan ruang utama Gedung Merdeka yang merupakan tempat berlangsungnya pidato Insinyur Soekarno dan para delegasi, koridor di kedua sisi ruang utama yang ditampilkan dalam buletin internasional, serta pedestrian sekeliling Gedung Merdeka yang tempat terjadinya The Bandung Walks. Kemudian kesimpulannya, tindakan pelestarian yang dilakukan di Gedung Merdeka masih cukup banyak yang menghilangkan nilai keaslian, keutuhan, dan lain-lain. Karena penggantian material yang tidak rusak dan material baru yang digunakan memiliki karakter dan bentuk berbeda. Bagian fasad dan keseluruhan ruang utama sebaiknya direstorasi mengacu ke kondisinya pada tahun 55, karena memiliki nilai kesejarahan serta menunjukkan semangat KAA. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.